Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria veteran perang bernama John yang mana dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya akibat stres dengan insiden perang yang sering muncul di pikirannya. Percobaan bunuh diri ini pun dilakukan dengan memasukkan 2 buah peluru ke dalam pistolnya dan kemudian mengacaknya sehingga ketika John sudah siap, dia pun menarik pelatuknya. John nampaknya masih diberi umur panjang karena jika dia koit maka berakhirlah film ini. John pun ke minimarket untuk membeli sebotol arak. Di saat itulah muncul 2 orang perampok yang menyuruh semuanya tiarap. Ketika semua orang panik dan merasa takut, John malah santuy sekali tidak peduli dengan sekitar. Perampok itu pun merasa heran terhadap John dan menodongkan pistolnya untuk menakut-nakutinya. John yang barusan ingin bunuh diri pun tentu saja tidak memperdulikannya dan justru mempersilahkan perampok tersebut untuk menembak dirinya. Namun perampok tersebut malah pelanga-pelongo tidak jelas sehingga membuat John kesal dan menghajar mereka. Malam harinya John terlihat stres karena masa lalu yang terus menghantui pikirannya. Dia pun melakukan berbagai cara untuk menenangkan pikirannya. Keesokan harinya John kedatangan seorang tamu bernama Cindy, yang mana Cindy ini adalah adik kandungnya John. Cindy pun marah-marah karena John yang kelupaan untuk menjemputnya di bandara. Saat makan di restoran itulah Cindy menceritakan bahwa 2 hari lagi dirinya akan kembali ke Brazil dan diketahui kalau Cindy bekerja sebagai seorang relawan di sebuah kota kecil yang ada di Brazil. Singkat cerita, Cindy sudah kembali ke Brazil, tepatnya di sebuah kota bernama Papela. Papela merupakan sebuah kota kumuh dengan tingkat kriminal tinggi dan banyak dihuni oleh para gangster. Dia bernama Katarina, seorang polisi yang bertanggung jawab atas keamanan di kota ini. Dia pun dipanggil oleh seorang anak yang membawanya ke pinggir pantai dan ternyata ada seorang wanita yang tergeletak di pinggir pantai. Katarina pun dengan cepat mengecek wanita tersebut yang betapa mengejutkannya karena wanita tersebut ternyata adalah Cindy. Beruntung dia masih hidup dan segera dilarikan ke rumah sakit. Scene berpindah kepada seorang pria bernama Manny. Dia adalah konsultan yang mengurus orang-orang yang ada di Brazil. Manny pun kedatangan seorang detektif bernama Tiago dan rekannya yang bernama Carlo. Tiago melaporkan insiden yang terjadi kepada Cindy, sehingga Manny segera menghubungi John untuk memberitahukan bahwa adiknya telah ditemukan sekarat di pinggir pantai. Mendengar hal tersebut tanpa pikir panjang, John langsung bergegas untuk pergi ke Brazil. Di sisi lain terlihat Tiago menangkap beberapa orang yang disinyalir telah membawa senjata ilegal. Katarina pun datang dan tidak suka dengan aksi Tiago karena wilayah ini adalah wilayah tugasnya dan juga Tiago sering melakukan kekerasan terhadap penjahat yang ditangkapnya. Di saat sedang berbincang itulah tiba-tiba seorang warga menyerang Tiago yang membuat suasana seketika mencekam. Tiago yang tidak ingin adanya pertumpahan darah pun melakukan kesepakatan dengan mereka, yaitu dengan melakukan duel antara petarung terbaik Tiago melawan petarung terbaik mereka. Dan jika petarung Tiago kalah, maka dia tidak akan pernah datang lagi ke kota ini. Duel pun dimenangkan oleh Carlo tanpa adanya kesulitan yang berarti. Beralih kepada John yang sudah sampai di Brazil, dia pun disambut baik oleh Manny yang ternyata dulunya mereka adalah rekan kerja saat di militer.
under the circumstances. Dan betapa sakitnya hati seorang kakak saat melihat adiknya tergeletak tak berdaya. Di saat itulah Tiago datang dan berjanji akan segera menangkap pelaku yang telah mencelakai Cindy. Namun John tidak bisa diam saja, dia pun meminta Tiago untuk membawanya ke TKP tempat Cindy ditemukan. Tiago pun memperkenalkan John dengan Katarina yang kemudian membawanya ke TKP. There. One of the local children found her just in time. John pun kembali ke rumah sakit yang mana dia bertemu dengan seorang suster dari Asia. Suster tersebut menyuntikkan sebuah obat keinfusan Cindy. Namun tidak lama setelah itu Cindy tiba-tiba kejang-kejang yang membuat John segera memanggil seorang suster. Beruntung Cindy cepat ditangani sehingga nyawanya masih tertolong. John pun mengatakan sebelum kejang-kejang ada seorang suster dari Asia yang memberikan suntikan kepada infusan Cindy. Namun mereka menjawab bahwa tidak adanya suster dari Asia di rumah sakit ini, yang berarti orang tersebut adalah penyusup yang sengaja ingin membunuh Cindy. Pagi harinya John kembali ke TKP. Dia pun melihat seorang pemuda yang mengenakan kalung Cindy. John menanyakan perihal kalung tersebut kepada si pemuda. Namun karena dia tidak mau menjawab, maka jangan salahkan John jika dia dan seluruh anak buahnya akan dijadikan samsak oleh John. Beruntung Katarina sempat datang untuk melerai perkelahian dan akhirnya diketahui bahwa pemuda tersebut mempunyai seorang adik perempuan yang mana adiknya berteman baik dengan Cindy, namun adiknya telah hilang sehingga Cindy memberikan kalungnya kepada pemuda tersebut sebagai bentuk respek Cindy atas hilangnya adik pemuda tersebut. John pun diajak ke rumah pemuda tersebut yang kemudian memberikan buku harian milik Cindy kepada John. This is definitely Cindy's. Practically her whole life was in this thing. Malam harinya ketika John membaca buku harian Cindy, dia menemukan sebuah nomor telepon yang diduga orang terakhir yang dihubungi oleh Cindy. John pun langsung menelepon orang tersebut untuk kemudian memintanya bertemu di keesokan hari. See you there. Thank you. Singkat cerita, pagi harinya mereka bertemu di suatu tempat. Pria bernama Bruno ini mengatakan kalau dia hanyalah seorang fotografer yang disewa oleh Cindy untuk memotret pertemuan Cindy dengan ketua organisasi terlarang. Sebagai relawan, Cindy ingin mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Namun ketika John meminta dokumennya, pria tersebut tampak ketakutan seakan-akan dia diawasi oleh orang lain. Dan dia mengatakan kalau dokumennya sudah hilang. Okay, well, thanks for your time. Mereka pun akhirnya berpisah dan di saat itu juga ternyata John telah berhasil mengambil flash disk milik si pria dan ketika pria tersebut hendak pergi, mobilnya tiba-tiba meledak dan disusul dengan kedatangan orang-orang bertato dan bertopeng yang menembaki John. Beruntung John masih selamat sehingga dia langsung pergi menemui Manny untuk mencari petunjuk dari flash disk si fotografer. John pun mengatakan kalau dia habis diserang oleh segerombolan pria bertato mirip anggota Yakuza. Mendengar hal itu, Manny langsung bercerita kalau anggota Yakuza sudah ada di Brazil sejak 50 tahun lalu. Dan mereka kerap melakukan kekerasan dan sering menculik anak-anak kecil untuk diperjualbelikan. John pun menyimpulkan mungkin adiknya dilukai karena Cindy yang telah mencoba untuk mencampuri urusan mereka. Mereka lalu menemukan foto Cindy yang bertemu dengan seorang pria di depan sebuah klub malam yang kemungkinan pria itu bekerja di klub malam tersebut. Kronos. Oh, that's a local nightclub. I know where that is. Malam harinya John mendatangi klub malam tersebut untuk mencari pria yang ada di foto bersama Cindy. John pun dengan mudah menemukan pria tersebut karena dia adalah seorang DJ. Saat si pria DJ ke toilet itulah John mengikutinya dan dengan mudah melumpuhkan bodyguard yang menjaganya. John lalu menginterogasi pria tersebut perihal Cindy, namun karena dia tutup mulut dan tidak bisa ditanyain baik-baik, maka dengan senang hati John akan memberinya sedikit pelajaran.
okay? Dengan segala bau sedap dan nikmat yang telah dihirupnya, pria tersebut akhirnya mengatakan kalau kliennya lah yang telah melakukan hal itu kepada Cindy dan dia memberikan sebuah lokasi tempat bisnis yang dimiliki oleh bosnya. Dengan diantarkan oleh Manny, John pun mendatangi lokasi tersebut. Di perjalanan John membuka berkas milik si DJ dan diketahui kalau nama pria tersebut adalah Mr. Lima. My favorite smuggler DJ, Mr. Lima. Sampai di lokasi yang dituju, John menyuruh Manny untuk pulang sementara dirinya akan menyelesaikan hal yang tidak beres di tempat ini. Scene berpindah ke seorang pria bernama Hirimoto yang mana dia merupakan seorang bos Yakuza sekaligus pemilik dari berbagai bisnis ilegal. Hirimoto pun membunuh si DJ dengan alasan dia telah membocorkan tempat lokasi bisnis ilegalnya kepada si John. Kembali kepada John yang keberadaannya di tempat ini sudah mulai tercium. Dia pun dikeroyok oleh puluhan anak buahnya Hirimoto. Namun seberapa banyak pun jumlahnya, mereka bukanlah tandingannya si John. Tiago lalu datang untuk menghentikan aksi John dan disusul oleh kedatangan Katarina. John lalu memberitahukan kalau di dalam koper ini ada bukti kejahatan para Yakuza. Tiago pun meminta John untuk memberikan koper milik Mr. Lima tersebut kepadanya. Mr. Chapman, why don't you give me Mr. Lima's briefcase? Disinilah John mulai mencurigai Tiago setelah menyadari dari mana Tiago mengetahui kalau koper tersebut milik si Mr. Lima yang merupakan nama dari si pria DJ. Padahal John tidak memberitahukan dari mana dia mendapatkan kopernya. Sehingga John menyuruh Katarina kembali ke rumah sakit dan pastikan adiknya dalam keadaan aman. Sementara dirinya akan menyelidiki Tiago. Saat Katarina telah sampai di rumah sakit itulah si wanita penyusup kembali datang untuk menghabisi Cindy sehingga Katarina tanpa pikir panjang langsung mendor wanita tersebut. Kembali ke John yang menyelinap di bagasi mobil Tiago, semua kecurigaan John ternyata benar saat melihat Tiago bertemu dengan Hirimoto di sebuah pelabuhan dan mereka sedang melakukan aksi penyelundupan anak-anak kecil dari kota Papela. John yang sudah mengetahui semuanya langsung menghubungi Manny dan memintanya mengirim para polisi ke lokasi ini. Dan sementara menunggu Manny datang, John akan membereskan semuanya sendirian. Taking the scenery. Saat para Yakuza berkumpul itulah terdengar suara tembakan yang tentu saja dilakukan oleh John. Mereka pun berpencar untuk menangkap John seorang. Satu persatu dari mereka berhasil John tumbangkan hingga akhirnya John bertemu dengan Tiago dan hampir menghabisinya. Namun Carlo keburu datang dan berhasil menyelamatkan Tiago. Saat masih bertarung itulah Hirimoto tiba-tiba datang sehingga pertarungan 3 lawan 1 pun tak terelakkan lagi. Tersisa Hirimoto seorang. John mengambil 2 buah batang besi sebagai senjatanya untuk menghadapi Hirimoto si samurai. Put up a better fight than your sister. Setelah semuanya berakhir, para polisi datang dan mengamankan lokasi. Terlihat para anak-anak kecil akhirnya berhasil John selamatkan.
Kembali ke rumah sakit, terlihat Cindy sudah kembali siuman, namun dokter mengatakan kalau Cindy membutuhkan perawatan beberapa tahun untuk kesembuhan dirinya akibat luka dalam dan cedera otak yang dideritanya. Keesokan harinya John dan Manny terlihat mengobrol di pinggir pantai, yang mana Manny menawari John sebuah pekerjaan, yaitu dengan memintanya kembali menjadi anggota militer. Namun John yang sudah trauma tentu saja menolak tawaran tersebut, sampai ketika Manny menyinggung soal Cindy, barulah John tersadar kalau dia harus menanggung semua biaya perawatan Cindy beberapa tahun ke depan sampai dia pulih, yang membuatnya harus menerima tawaran tersebut dan tampaknya John akan kembali membrutal di peperangan. Roll call sign. Film pun tamat.